wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Nugraha dari 1153 SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Saya akan menjabarkan apa itu merek, hak merek, atau yang sekarang lebih sering disebut dengan brand. Brand merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sebuah bisnis yang hampir sangat jarang ditemui sebuah bisnis yang tidak memiliki merek atau tanda pengenal. Karena ini memang menjadi salah satu alat yang digunakan untuk membedakan antara satu produk dan produk lainnya. Sekarang, apa itu fungsi merek? Kalian sudah terbayang akan fungsi merek? Fungsi merek itu sendiri itu adalah seperti yang sudah saya sebutkan. Merek atau brand berfungsi sebagai tanda pengenal atas produk atau jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, merek juga memiliki beberapa fungsi lain. Yang pertama, sebagai tanda pembeda baik dari segi kualitas atau hal lain terkait produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu lembaga dengan lembaga lain. Yang kedua adalah sebagai sarana promosi. Dan yang ketiga adalah sebagai tanda atas asal atau pembuatan produk tersebut. Dan yang keempat, sebagai jaminan atas sebuah kualitas terhadap barang yang dijual. Apa itu hak merek? Hak merek adalah sebuah perlindungan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau HKI, di mana pemilik terdaftar dapat menggunakan merek tersebut, melainkan juga hak eksklusif lainnya yang didasarkan pada kelas dan untuk produk mana hak tersebut didaftarkan. Berikut beberapa hak eksklusif yang didapatkan oleh pendaftar merek yang sudah disetujui diantaranya. 1. Bukti legalitas sebagai orang atau pihak yang sepenuhnya berhak atas merek yang sudah didaftarkan. Yang kedua, bisa melakukan penolakan kepada sebuah merek yang dianggap sama atau seperti kopi atau kopas, baik secara keseluruhan atau inti pokok pada sebuah produk. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada orang lain yang menggunakan merek tersebut. HKI berhak untuk menolak pendaftaran merek apabila merek tersebut yang diajukan dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sudah ditentukan. Berikut adalah beberapa penyebab yang membuat pendaftar hak merek ditolak. Jadi merek yang didaftarkan disinyalir sama dengan merek yang lain, atau seperti kopi atau kopas yang sudah lebih dulu didaftarkan, baik untuk intinya atau secara keseluruhan. Merek yang diajukan memiliki persamaan baik secara keseluruhan atau inti dengan merek orang lain atau suatu organisasi yang sudah terlebih dahulu terkenal. Meskipun merek tersebut belum didaftarkan di HKI. Merek tersebut sama dengan milik orang lain yang sudah populer meskipun produk yang dijual tidak sama atau memiliki jenis yang berbeda. Permohonan merek ini akan ditolak sepanjang sesuai dengan aturan dari pemerintah. Selanjutnya, terdapat persamaan dalam konteks geografis dari merek lain yang sudah populer. Selanjutnya, sama atau mirip dengan organisasi, nama orang, atau foto dari orang lain. Hal ini terdapat pengecualian jika calon pendaftar memiliki persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan, seperti pihak yang mempunyai hak cipta tersebut. Selanjutnya, mirip atau sama. Mirip atau sama dengan simbol, emblem, lambang, nama, bahkan juga bisa dengan bendera dari lembaga internasional atau negara lain. Pengecualian juga bisa terjadi jika ada izin tertulis dari pihak yang bersangkutan. Nah, pihak bersangkutan itu tadi bila pihak yang ditiru, seperti mirip simbolnya, emblemnya, lambangnya, namanya, bahkan benderanya. Selanjutnya, yang terakhir, sama atau mirip dengan stempel atau cap dari lembaga pemerintah atau negara lain, kecuali ada izin tertulis. Merek seperti apa yang tidak bisa didaftarkan? Merek apa sih yang tidak bisa didaftarkan? HKI juga tidak memperkenankan orang atau organisasi untuk mendaftarkan beberapa merek meskipun merek tersebut belum digunakan oleh orang lain. Berikut beberapa hal yang dapat membuat merek tidak bisa didaftarkan. Yang pertama,
bertentangan dengan UUD, aturan agama, ketertiban umum, kesusilaan, ideologi, sampai dengan moralitas. Selanjutnya, terdapat unsur yang dapat membuat calon konsumen atau masyarakat tersesat, seperti ukuran, kualitas, jenis, serta tujuan penggunaan merek tersebut, seperti merupakan nama varietas dari tanaman yang masuk dalam kategori dilindungi. Selanjutnya, merek mengandung keterangan yang bertolak belakang dengan manfaat kualitas dari produk yang akan dijual. Selanjutnya, merek tersebut sudah dikenal sebagai nama atau lambang milik umum. Jadi sama aja kayak kita ngambil punya umum gitu loh. Yang terakhir, merek tidak memuat daya pembeda dari yang sudah ada. Oke, selanjutnya, berapa lama sih jangka waktu perlindungan merek? Nah, ini nih. Merek yang sudah didaftarkan dan disetujui oleh HKI akan mendapatkan perlindungan secara hukum dalam waktu 10 tahun. 10 tahun sejak merek tersebut disetujui. Meskipun demikian, jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang jika sudah habis. Oke, tadi kan udah saya jelaskan semuanya. Sekarang saya akan memberikan contoh hak merek yang sudah terdaftar di HKI. Oke, berikut beberapa contoh hak merek yang sudah didaftarkan di HKI. Contohnya adalah PIKO. PIKO adalah sebuah merek yang terdaftar di HKI sebagai suatu penamaan atas produk dalam kategori kantong kemasan yang terdaftar atas nama PT Norta Multiplastindo. Merek ini disetujui pada tanggal 12 Juni 2014 dan akan berakhir pada tanggal 12 Juni 2024 mendatang. Oke, jadi cukup sekian penjabaran tentang hak merek dari saya, Aditya Nugraha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.